semuanya, welcome back to our favorite podcast, Beauty and Beyond Podcast. Nah, hari ini kita telah kedatangan salah satu tamu aku. She is one of my VIP client. Dia juga klien setia, kira-kira udah 10 tahun telah datang ke tempat eyelash aku. Dan kali ini aku juga sangat-sangat beruntung karena beliau mau datang dan bisa diskusi lebih lanjut lagi karena klien aku ini dia adalah seorang dia bilangnya karyawan corporate, dia juga seorang leader, and she's also a mom of two. Let's welcome Jessie Valencia Lim. Ya, thank you semuanya. Thank you Cimarlin udah diundang ya. Sebenarnya aku kaget gitu pas diundang sama Cimarlin kan kayak tapi aku bukan siapa-siapa Ci. Aku tuh sebenarnya sangat-sangat tertarik loh untuk undang kamu dari awal gitu. You are one of my guest list. Soalnya dari pembicaraan kita setiap kali our lash talk gitu ya, pasti kan selalu tentang kehidupan, tentang pekerjaan, apa sih Jessie sibuknya gitu. Dan aku pun baru tahu di tahun-tahun kesini nih, I think 2 years ago yang kita ketemu di PIK yang setelah COVID, aku baru tahu tuh Jessie tuh kerjanya apa dan sebenarnya tuh kamu posisinya apa, dan menurutku kamu keren banget loh. Aku justru kira dari looks kamu itu kamu tuh masih kuliah waktu itu, masih kuliah atau kerja yang simple di rumah, just tip atau apa. Ternyata kamu kerja in big company. Wah, hebat banget, Jess. Nah, hari ini nih aku pengen banget bahas nih sama Jessie karena kan aku tahu Jessie ini kerjanya di perusahaan luar, perusahaan China ya, perusahaan China, dan kamu juga pegang banyak big brands gitu ya. Dan aku pengen tahu sebenarnya di dalam segi work ethics, perbedaan dengan perusahaan China dan perusahaan Indonesia tuh apa sih? Dan karyawan culture kita tuh juga pastinya itu yang beda. Aku tahu karena aku kan juga under me ada beberapa staff gitu ya. Dan pastinya ada different culture gitu. Kalau dari Jessie sendiri boleh dong sharing itu pengalaman kerja di perusahaan China. Iya, oke. Sebelumnya ya Ci, ini kan disclaimer dulu nih ya. Ini kalau dari yang sepengalaman aku, karena kan kita sekarang bilangnya perusahaan China gitu, tapi perusahaan China itu juga berbagai macam kan. Mungkin yang tempat aku bekerja kebetulan ini perusahaannya benar, ya kan, secara legal dan lain-lain semua benar gitu. Jadi aku termasuk beruntung ya. Jadi join di sini banyak pelajaran yang aku dapat gitu. Kalau menurut aku, kalau secara budaya ya kan sama cara kerja, yang paling beda ya kan, membedakan perusahaan China sama perusahaan Indonesia itu ya pasti speed. Itu beda banget. Karena sebelum aku kerja di sini, aku sempat kerja di beberapa tempat gitu. Dan itu kan perusahaan Indonesia kan. Jadi waktu pertama kali masuk ke sini gitu, ke tempat kerjaku yang sekarang, itu aku sempat culture shock. Culture shocknya lumayan parah gitu kayak. Kayak kalau dikasih tugas gitu kan sama atasan kan. Pokoknya kamu kerjakan ini. Saya maunya besok selesai. Lusa selesai, cepet kan. Gitu. Cepet, betul. Jadi dan semua tugas ya kan yang dikasih ke kita ya kan, itu biasanya ada deadline. Jadi kayak kalau kita kan orang Indonesia ya, apalagi kalau aku kan joinnya 10 tahun lalu. 10 tahun lalu tuh masih muda ya, kayak 24 tahun gitu kan. Terus pengalaman kerjanya cuman pernah di perusahaan-perusahaan Indonesia gitu. Ya kan. Terus kayak pas awal aku masuk kaget kayak, mana mungkin aku bisa selesai, mana mungkin aku bisa kerjain ini dalam waktu 1 hari atau 2 hari gitu kan. Tapi pas itu kebetulan bosku ya, atasanku itu selalu kayak gini, jangan suka cari alasan. Orang Indonesia ini ya katanya, sebenarnya tuh bisa kerjanya cepet, cuman kalian tuh suka aja cari alasan buat kalian sendiri gitu. Kenapa nggak bisa? Iya, jadi di-push nih kita ya kan, di-push. Tapi jadi, bisa nggak, Jess? Ternyata bisa Ci. Jadi kayak waktu aku kerja under pushnya dia, ya kan, under motivasi dari mereka gitu kan ya. Baru kayak
ngeh atau sadar gitu. Oh ternyata bisa. Emang selama ini kita tuh lambat gitu loh. Oke. Ya Jadi kan? sebenarnya kita bisa work on speed juga. Bener. Tapi is it under pressure? Pada saat itu iya. Oke. Pada saat itu iya. Pada saat awal ya. Dan baru adaptasi itu iya. Iya. Bahkan bukan cuman kita nih yang sebagai karyawan ya. Vendor kita itu semua culture shock. Iya, Kalau iya. yang baru kerja sama Iya. gitu. Karena kayak misalnya kan hal yang paling kecil lah kayak misalnya renovasi gitu kan. Renovasi. Dari pengukuran sampai pemasangan gitu ya. Kita tuh selalu dapat kan deadline. Kayak pokoknya dari pusat kita bilangnya HQ gitu ya. Pokoknya dari kamu apa namanya? Ngukur ya kan sampai pasang. Saya nggak mau tahu paling lama 14 hari harus naik gitu kan. Langsung open gitu. Harus naik, harus selesai. Harus selesai. Kalau di sini Harus kan selesai. pasti always Bilangnya renovasi. ada workflow. Jadi kan kalau di sini kan Iya. selalu alasannya nggak bisa nih, kita tuh ada stepnya gini kan. Nah pada saat itulah nanti vendor-vendor itu akan terfilter. Oke. Kan banyak kan yang Iya. datang kasih kita coba-coba betul kan. penawaran kan. Tapi pada saat itu buktinya ya kan nyatanya ada vendor-vendor yang sanggup. Oke. Dan Iya. mereka yang terpilih lah. Benar, mereka Jadi yang long term sama kita. benar, long term dan dapat kerjaannya banyak. Oke. Ya kan, nggak habis-habis Iya, gitu. iya. Oh, jadi di sini sebenarnya kita kalah di speed ya. Dan itu Iya, harus betul. belajar. Iya kan? Iya. Nah, 10 tahun ke depan kan pastinya kalau kita maksudnya dari sepengetahuan aku nih, dari 10 tahun ke depan ini negara yang paling maju pasti negara China. Ya bukannya Amerika lagi atau Iya, betul. Eropa, apalagi Eropa. Ya, Eropa itu menurut aku juga udah terbelakangan sih. Memang mereka punya mata uang besar, cuman mereka udah jadi slow living banget, Jess. Benar. Udah slow living banget. Kemarin kan bulan lalu aku ke sana. Shock banget gitu karena se-slow itu. Padahal aku rasa orang Indonesia, kita Asian udah lumayan slow di compare sama countries yang kayak Singapura, Hong Kong, Betul. China. Udah lumayan slow, tapi di sana lebih slow lagi gitu. Jadi nggak kurang ada begitu kemajuan yang pesat. Atau kota-kotanya deh, lihat Chongqing sama kota-kota bule. Chongqing itu kan bener-bener kayak futuristic city. Ya kalau yang di sana ya lihatnya ya gedung-gedung lama kayak gitu. Nah kemarin bahkan lucunya aku kan cerita ke mami aku, "Mam, di sana slow living banget loh." Wah, enak ya gini-gini. Terus mami aku ngomong gini, "Salah, harusnya lu ke Cina." Ada lu ke Cina Iya, biar bener. termotivasi gitu. Bahkan anak-anak kita, maksudnya kita udah mikirin kan pasti nanti mereka kuliahnya di mana dan bahasa apa yang mereka harus kuasain. Jam-jam sekarang orang udah tahu loh harus kuasain bahasa Mandarin gitu. Nah yang aku mau tanya nih Jess, sekarang kan perusahaan China makin banyak buka di sini. Ya bahkan kita lihat di restoran daerah utara itu rata-rata tuh Oh, iya. signage-nya bahkan udah Mandarin. Bahkan kata orang Grab aku nih yang tinggalnya daerah utara, dia bilang apartemen aku udah tidak ada loh tulisan exit, langsung tulis Mandarin Iya. gitu, tulis Mandarin. Nah apa sih maksudnya menurut kamu advantage dari perusahaan China kalau enter ke Indonesia, plus dan minusnya tuh menurut kamu apa, Jess? Jadi kalau menurut aku ya Ci, dengan mereka masuk ya kan ke Indonesia, sebenarnya itu chance buat kita. Jadi buat orang-orang Indonesia itu belajar. Oke. Karena kan mereka ketika masuk, mereka akan buka lapangan pekerjaan yang gede ya kan. Nah, di dalam perusahaan China itu, kalau yang di tempat aku kerja ya, bedanya itu adalah jenjang karir itu jelas dan cepat. Oke. Asalkan si karyawannya ya kan ini mau perform. Jadi mereka itu kayak apa ya, lebih gampang memberikan kepercayaan kalau kita bisa dipercaya gitu. Jadi kayak sangat mengutamakan yang namanya integritas, kejujuran. Jadi kalau misalnya kita terbukti nih ya, jujur bisa dipercaya ya kan, kita nih akan dikasih kerjaan terus gitu. Oke. Opportunity dan financial pasti udah aman sebenarnya. Betul, sebenarnya. Jadi kayak mungkin pada awalnya nih ya, ini yang menurut aku bisa jadi saran ya untuk orang-orang Indonesia gitu kan. Karena kan kita di Indonesia itu sebenarnya tergolong santai, slow living kalau menurut orang-orang China. Iya. Justru kita di sini slow living. Sangat slow living, sangat santai gitu. Dan katanya mereka tuh selalu kalau yang baru datang ya terutama ya, itu langsung bilang,
kok di sini orang-orangnya nggak kompetitif ya, Oke. nggak ada Iya. jiwa kompetitif gitu, dan apa-apa lambat, apa-apa slow gitu. Kalau mereka itu di sana ya kan, karena jumlah penduduknya itu banyak banget. Jadi dari kecil itu mental yang dibangun itu harus disiplin, terus harus kompetitif. Jadi Oke. ketika mereka datang kerja aja gitu ya, maksudnya yang WNA gitu kan kalau karena kita kan company yang isinya tuh ada orang China, ada orang Indonesia gitu kan ya. Jadi kan kita kayak exchanging the culture Iya. ya. Jadi kan kayak kita lihat, oh kalau mereka datang kerja ya kan, mereka itu benar-benar nggak akan pilih-pilih kerjaan, itu satu, ya kan. Terus kalau buat mereka lembur itu termasuk dalam loyalitas. Jadi mereka itu nggak takut disuruh-suruh, tapi yang mereka takut itu nggak dipercaya gitu. Orang China sendiri Iya. sebenarnya nih ya, mereka punya cara bekerja gitu. Betul. Dan mereka kan kompetitif kan. Yang mereka pikirin tuh gini, kalau saya kerja di satu tempat, ya kan, value apa yang bisa saya kasih, ya kan? Itu satu. Terus udah gitu kayak skill apa yang bisa saya dapat di sini. Oke, not about money. Money itu akan datang. Kalau comes along. udah Ya, value-nya kalau udah semua udah sesuai gitu. Apalagi untuk yang baru kerja ya, Ci. Ini kita bahas buat anak-anak muda gitu kan. Karena zaman sekarang kayak di Indonesia kan kita sering lihat di sosmed orang bahas soal Gen Z gitu kan. Sama mentalnya Gen Z gitu ya. Itu menarik sih. Jadi kalau kita sharing sama orang-orang China, mereka tuh yang kayak shock gitu denger soal Gen Z-nya kita. Oke. Karena Gen Z kan, kalau aku bilang sih karena efek apa ya? Sosmed, kebanyakan scroll sosmed ya. Jadi di sosmed itu kan sekarang banyak toxic positivity yang beredar gitu kan. Dan algoritmanya sosmed, mau itu IG maupun TikTok ya kan, apa yang kita suka itu yang akan dikasih terus ke kita. Jadi kayak buat anak-anak muda itu sebenarnya harus pilih-pilih apa yang mereka lihat ya kan. Terus lingkungan tempat dia orang main ya kan, itu ngaruh banget ke cara pikirnya mereka. Karena kalau di dalam dia punya lingkungan ya kan, lingkungan pertemanan ya Ci, misalnya ada 5 orang gitu kan, biasanya itu satu frekuensi, satu mindset, baru bisa main bareng. Iya, kan? iya, benar. Benar. Bener, jadi kayak mereka ini ya kan, selalu mindsetnya kayak gini, sebelum kerja, di bayangan mereka itu gini, kerjaan yang ideal itu seperti apa, ya kan? Tapi padahal sebenarnya mental mereka sendiri itu belum mental yang ideal untuk kerja. Mereka pinginnya yang enak. Bener. Yang udah kerja ekspektasi kayak gini enak-enaknya aja. Iya benar gitu benar. kan. Tapi sebenarnya waktu mereka kerja udah ini nggak kuat sih kebanyakan. Kalau dari salon ya, kalau dari aku posisi salon, gampang deh aku cari orang untuk di train. Padahal aku kasih mereka ilmu gratis. Betul. Ilmu gratis dan yang biasanya owner bayar aku dengan harga tinggi. Aku kasih mereka training. Kebanyakan nih dari 10 cuman stay 2. 8 gugur. Alasannya biasa ada orang tua yang meninggal. Ngomongnya gitu. Ada alasannya. Nggak datang lagi tuh pasti ada yang meninggal aja. Kakek, nenek, ya ibu, bapak gitu. Aku nggak tahu benar atau enggak. Alasan yang kedua yang paling best lagi, aku capek. Aku harus yang ketiga aku harus kuliah lagi. Jadi mereka tuh selalu cari-cari alasan untuk nggak mau susah. Padahal aku udah bilang, kamu kalau udah bisa ini, kamu pun misalnya kecelakaan kaki nggak bisa jalan, tangan masih bisa bekerja loh. Enggak aku badannya sakit, pegel kayak gitu. Sebenarnya sama sih Ci, kalau aku bilang ya. Jadi kayak walaupun kan kalau Cimarlyn kan salon jasa gitu kan, kalau aku kan retail ya. Tapi kan untuk anak-anak yang generasi muda gitu ya, yang terutama yang baru kerja ataupun nggak punya pengalaman sama sekali gitu. Kalau aku sih kalau bisa kasih saran gitu ya kan, sebelum dia masuk ke dunia kerja gitu kan, dia nggak punya pengalaman, bener gak? Iya. Ya kan, jangan pilih-pilih kerjaan. Jadi yang kamu harus pikirin itu adalah skill apa yang bisa kamu dapat, karena kamu udah belajar digaji. Dimana kan kita bisa dapat ilmu terus digaji, bener gak? Iya. Ya kan? Bener banget. Itu yang mereka tuh suka lupa gitu, dan suka anak zaman sekarang ya kebanyakan ya, itu suka menuntut, tapi lupa tanggung jawabnya dia apa. Dia menuntut hak dia, tapi tanggung jawabnya dia apa
value apa yang bisa dia kasih gitu. Iya, dia udah pikir aku udah kerja nih, aku deserve it. Kebanyakan tuh kayak gitu. Aku udah effort nih, udah dateng. Cuman ya nyantai. Bener. Jadi kayak kalau dibilang gitu kan ya, kan orang zaman sekarang mulai banyak yang suka bilang kita harus punya growth mindset. Ya kan? Growth mindset salah satunya tuh kalau di orang-orang kita gitu kan ya. Kalau di orang-orang Indonesia ini jadi PR kalau menurut aku. Karena kebanyakan kita itu nggak mau susah, ya kan? Jadi merasa kalaupun kita bisa, kalaupun kita sanggup, ya kan? Kan sama-sama kerja, ya kan? Sama-sama digaji. Kalau bisa orang lain kerjain, orang lain aja yang kerjain. Kalau misalnya bisa aku yang nggak disuruh-suruh, ya jangan aku yang disuruh-suruh. Kebanyakan kan berpikir gitu kan, ya kan? Terus kalau misalnya nggak ada lemburan, nggak mau lembur, Iya, ya kalau kan? nggak ada uang leburan, nggak mau. Betul, ya kan? Ini kan sebenarnya mindsetnya orang Western ya, Ci, karena mereka kan udah bukan berkembang, tapi udah maju. Settle, udah Betul, enak udah negara settle kan. sana. Nah, kenapa China bisa maju banget? Karena mereka itu sekarang bisa dibilang negara maju. Tapi mindsetnya mereka itu bukan mindsetnya orang negara maju. Orang Western itu tuh merasa mereka tuh udah maju, makanya mereka bisa slow living. Yes. Ya kan, kalau orang-orang dari China, mereka itu selalu merasa kita ini masih berkembang. Kita belum negara maju. Jadi Mindsetnya beda. mindsetnya beda, masih lari. Jadi masih merintis terus nih nasinya. betul. Belum sukses nih negaranya gitu. Iya betul. Jadi kita masih bisa, apa yang bisa kita kerjakan lagi gitu, apa yang bisa lebih gitu kan. Kan kalau mereka kesini mereka lihat gitu ya, kayak orang-orang Indonesia misalnya gitu, sangat perhitungan soal lembur lain-lain gitu kan ya. Yang mereka pikirin tuh gini, oh itu tuh mental pesuruh. Kamu kalau ada duit aku suruh baru jalan. Oh ya, ya kan? Betul. Kalau nggak ada imbalan nggak jalan, bener gak? Itu adalah mental pesuruh kalau menurut mereka. Karena gini, kalau orang yang mau belajar, ya, yang haus belajar gitu kan, ketika dia datang, terus kita kasih pekerjaan ya, apa aja dia kerjain misal gitu. Walaupun dia awalnya nggak bisa, tapi kalau dia nanya, pasti kan diarahin. Jadi dalam semua tugas dan kerjaan yang dia kerjain, biasanya tuh pasti ada ilmu yang bisa dia petik. Ya, semangatnya pun beda. Betul. Dan kita selalu bilang gini ya sama anak-anak yang baru masuk, baru join gitu kan ya. Ilmu apapun yang kamu dapetin di sini, ya kan, itu adalah skill yang tidak bisa dicuri sama siapapun. Kalau kamu udah kuasain, itu udah milik kamu selamanya. Walaupun kita tahu ya, kamu nggak mungkin selamanya kerja di sini, betul nggak? Dan dimanapun kamu kerja, itu kan sebenarnya akan kepake. Ilmu-ilmu itu kan. Tapi banyak orang yang nggak sadar. Karena mereka pikirnya, oh kalau kerja gue lebih banyak, gue rugi gitu. Iya, rugi, energi, perhitungan. waktu. Iya betul. Gila, ngomong sama kamu daging banget loh. Motivasi banget. Dan maksudnya aku juga ikut tertampar sih kalau males-malesan terus. Aku pikir kayak bener banget sih. Soalnya itu terjadi banget gitu. Dan aku lihat itu real life. Dan aku pun sampai saat ini juga kadang bingung untuk motivasinya harus sebagaimana lagi. Sampai kalau aku ngomong, ini ilmu, ini kamu nggak bakal dapet di mana lain. Tapi harus mikirnya kan, kalau kamu pindah tempat lain, you already got it gitu. Betul. Iya. Jadi mental sekarang yang benar sih yang kamu lihat, kita lihat dari sosial media yang selalu ngerasa kita tuh victim gitu loh. Betul. Selalu victimize, selalu kayak aduh gua nih sandwich generation. Selalu ngomongnya kan kayak gitu, kayak sandwich generation atau yang kamu sebut tadi. Iya, menarik sih. Bagus banget sih, Jess. Jadi kalau soal sandwich generation itu juga ya, Ci. Kan itu kan sesuatu yang kayak mulai disadari di generasinya kita, bener gak? Iya. Jadi menurutku itu juga kita ini generasi yang beruntung. Karena kita sadar kan di generasi kita, betul gak? Jadi yang bisa putusin rantai sandwichnya ini juga di generasi kita pastinya, betul. Jadi kayak kenapa dulu bisa terjadi, ya kan? Kan banyak anak itu hubungan dengan orang tua itu nggak baik, ya. Kan aku sekarang kan juga mama gitu kan. Aku juga selalu berpikir dong gitu, apa yang bisa aku ajarin, apa yang bisa aku kasih ke anak aku gitu kan. Terus aku juga mikir gitu, hubungan aku dengan orang tuaku. Ya, jadi sebelumnya hubunganku sama orang tuaku nggak baik. Oke. Ya karena aku merasa
kenapa papaku begini, kenapa mamaku begini gitu kan. Iya. Selalu nyalahin. Betul, dan kita karena anak nih dikasih sekolah ya kan, terus udah gitu kita kuliah gitu kan. Kita merasa kita tuh bener, dan kita merasa kita paling bener. Paling Jadi pinter. benar, paling pinter. Jadi suka nasehatin orang tua. Padahal kalau kita yang dinasehatin belum tentu kita dengerin. Iya. Ya kan? Iya, bener. Nah, padahal kalau kita renungin gitu kan, kadang kalau habis aku renungin gitu, oh sebenarnya kan orang tua kita itu korban. Korban juga dari generasi Orang tuanya. sebelumnya. Betul, dari orang tuanya dia. Betul gak? Dan pada zaman dulu itu ilmu parenting gak sebagus sekarang. Iya. Dan gak ada sosmed ya. Iya. Jadi kan ilmu itu terbatas. Jadi mereka itu korban. Baru lahirlah kita yang jadi korban juga ya kan. Iya, iya. Kalau kita menyalahkan mereka, nggak akan putus rantainya. Iya. Tapi karena kita sadar di generasi kita gitu kan, kita yang harus pikirin gimana caranya memutus rantai ini, ya kan? Biar ini stop sampai di kita doang, gitu. Ya, Ya jadi ke anak kita juga nggak jadi korban berikutnya. Betul. Dari Jadi kita. karena kan emang nggak bisa dipungkiri ya, kayak papaku pun dia juga pernah bilang gitu kan, kayak iya emang menurut kamu orang tua lahirin anak itu buat apa kalau bukan buat jagain dia waktu dia tua. Ya. Ya kan, karena kalau menurutku yang pas dulu, aku bilang kok papa jahat gitu kan. Ngapain lahirin kita kalau cuma buat jagain papa pas tua Iya, gitu iya, kan. iya, oke. Tapi setelah aku pikir-pikir kan kayak, oh karena dia juga dilahirkan dengan tujuan itu, Ci. Sama iya. orang tuanya dia, bener gak? Iya, bener. Jadi kan dia korban kan. Nah, karena kita sadar gitu kan, gimana caranya supaya aku nih nggak mau jadi orang tua yang seperti papa buat anak-anak aku gitu kan. Jadi otomatis aku sekarang kayak kerja nyari uang gitu kan ya. Itu bukan supaya bisa ninggalin uang sebanyak-banyaknya buat anak-anak, oke. enggak. Tapi karena uang sebanyak apapun kalau kita tinggalin nih ya buat anak-anak tanpa ilmu pondasi yang cukup ya Ci, itu pasti habis. Iya, betul. Pasti habis berapapun. Tapi yang bisa kita ajarkan ke mereka itu kan nilai ya, value kan. Kayak kita harus tunjukin ke mereka, kita mau jadi orang tua yang sehat, ya kan? Dari lifestyle, dari habit, kita jadi orang tua yang sehat. Kenapa aku sebagai mama gitu kan, nanti aku kasih ke anak-anakku. Kenapa aku mau jadi mama yang sehat? Supaya nanti kalau aku tua, aku nggak nyusahin anak-anak, ya kan? Dibanding nyusahin duit, tapi nanti duitnya buat berobat. Jadi kita harus jagain, ya kan? Seenggaknya kayak, kalau aku bisa nggak nyusahin mereka, itu udah meringankan beban mereka, itu satu. Jadi gitu kayak sekarang kita cari uang sebaik-baiknya ya kan, supaya satu kan bisa biayain mereka, ya kan, buat mereka belajar apa yang mereka mau, benar gak? Betul. Tapi di luar itu ya kan, kalau menurutku kita tuh nggak usah bilang kayak kita mau kasih kamu warisan berapa, enggak. Tapi kita harus mempersiapkan gini. Ini uang buat pensiunnya papa sama mama gitu kan, supaya nanti kalau udah tua ya kan, kamu nggak usah kasih duit juga nggak apa-apa. Nyusahin. Betul. Iya, kita nggak nyusahin anak. Jadi nggak kembali nyusahin anak, bener kan? Karena kan sandwich generation itu kan bilangnya, iya yang di tengah itu harus menanggung biaya orang tua, harus menanggung biaya anak. Iya. Ya kan? Kan karena orang tua itu dari awal ngelahirin anak tujuannya untuk itu emang. Iya kan? Iya, mindsetnya kan kayak Mindsetnya gitu. emang gitu, betul. Tapi kan karena kita ini generasi yang sadar, jadi kita yang harus putus rantainya. Tapi bukan berarti kayak kita bilang, oh anak itu nggak boleh berbakti sama orang tua, bukan. Justru kayak aku pun kan baru 1 tahun terakhir ya, hubunganku mulai baik sama orang tuaku gitu. Kayak karena mulai sadar gitu kan ya. Jadi ini lucu loh, karena ketika aku briefing sama anak-anak aku gitu kan, yang muda-muda lah ya, bisa dibilang Gen Z gitu kan kadang. Kan bilang, iya, kita kan ya harus berbakti sama orang tua apa segala macam. Bisa ada pertanyaan gini, iya kak, tapi kan aku nggak pernah minta dilahirkan. Oh iya. Anak-anak zaman sekarang kan gitu Kurang kan. ajar. Iya, kurang ajar kan. Iya benar, kamu nggak pernah minta dilahirin gitu kan. Saya juga nggak pernah minta dilahirin, ya kan. Iya. Tapi pernah nggak coba kita mikir, kalau orang tua kita bisa milih juga kan ya, dia mau lahirinnya Jokowi, bukan kita. Iya. Ya kan? Dia milih. Kalau dia bisa milih, ya kan. Iya. Nah, ini kan udah terjadi kan. Kita udah jadi orang tua dan anak, ya kan. Kalau misalnya jasa orang tua kita nih ngegedein kita, apapun intensi dia ya, walaupun dia intensinya kayak ya supaya tua dia ada yang jagain, tapi kan faktanya dia beneran ngurus kita kan dengan kasih sayang, terus udah gitu ngebiayain, bener gak? Masa pas udah gede kita nggak ada kepikiran kayak, oh kita tuh harus balas jasanya, betul. ya kan? Harus kayak balas secara materi gitu kan ya.
berbakti gitu sama orang tua. Kalau kita sama orang tua aja nggak baik, gimana kita baik sama orang lain, Ci? Iya. Nggak mungkin kan? Yes. Iya. Pasti kalau kamu galak atau kurang ajar sama orang tua, pasti ke sekeliling kamu juga udah nggak ada respect. Karena your most important person aja you don't care gitu. Jadi kembali ke itunya diri sendiri ya. Iya. Menurut aku staff aku harus dengerin podcast ini. Karena satu, aku lihat kamu kan lihat nih, kita sebagai orang Indonesia, pekerja Indonesia sama pekerja orang luar aja udah beda. Ya dari mindset, udah gitu dari cara kerja aja udah beda. Cara kerja, iya. Sama ada satu lagi nih ya, yang menurutku ini juga penting nih ya. Jadi terutama buat anak-anak aku gitu, karena aku sering remind gitu kan ke mereka juga gitu. Kerja itu jangan baper. Kerja itu jangan baper. Dan ini ya, setelah aku lihat gitu ya, emang karena di Indonesia itu kan orang tuh lebih emosional, sensitif, terus udah gitu kayak lebih mentingin relasi di atas segalanya gitu. Misalnya kalau dalam pekerjaan, jadi kalau misalnya ada kesalahan ataupun temennya ataupun atasannya gitu kan melakukan kesalahan, dia nggak akan tegur karena dia merasa nggak enak, betul. Kenapa harus gue yang tegur? Kan gitu kan? Iya betul. Kalau di perusahaan China nggak bisa gitu. On the spot gitu. Ngomel gitu atau dia gimana? Bukan, kan karena gini Ci, bukan ngomel. Jadi setiap kali ada masalah yang muncul ya kan, kita lebih direct. Kenapa masalah ini bisa muncul? Siapa yang bertanggung jawab atas hal ini gitu kan? Kalau misalnya baper, susah kerja di sini. Karena gini, atasan kita tuh selalu ingetin, kenapa kamu baper? Kenapa habis saya tegur hari ini, kamu besok nggak nyapa saya? Atau besok nggak mau dijak ngomong gitu kan ya? Kan saya terhadap masalah, bukan terhadap kamu, personal. Betul. Nah itu yang orang Indonesia tuh suka sulit sampai hari ini gitu. Kalau dikasih kritik ya kan, ataupun saran, ngerasanya tuh personal. Padahal kan tujuannya untuk beresin masalah, ya kan, sebagai solusi dari masalah ini gitu. Dan dari situ sebenarnya kalau kita nggak baper ya kan kita dapat ilmu. Iya, dari pelajaran itu kan pasti Betul, semua ada hikmahnya gitu, kayak oh ternyata itu jadinya saran gitu supaya aku bisa berkembang gitu kan jatuhnya. Very good point. Soalnya kadang nggak usah gitu deh, ART aja kita tegur, besoknya resign, kabur. Padahal kita tegur masalah rumah tangga gitu kan, kayak ini kok nggak bersih, bukannya dia pikir oh bos maunya kayak gini gitu kan. Bener. Kan cuma ditegur sekali, besoknya udah nggak ada kayak gitu. Jadi iya sih harus banyak introspeksi sekarang. Jadi kalau yang aku tarik dari poin JC itu, kita harus semua profesional, ya profesional aja di kerjaan gitu ya. Betul. Maksudnya nggak usah bawa-bawa perasaan, nggak bisa maju. Gitu, iya, nggak bakal bisa maju sih kalau kayak gitu. Karena akan terus pindah kemanapun pasti akan kayak gitu. Dia responsnya kayak gua nih merasa paling pinter kali ya, apa udah merasa udah cukup gitu. Jadinya ditegur sedikit, tersinggung, udah gue tinggal resign. Seenak itu. Bahkan Jess, aku ngobrol juga sama adik ipar aku. Dia waktu itu punya toko retail. Dia bilang, sekarang kita lihat nih, di mana-mana kamu lihat dong di Infoloker Bekasi misalnya. Kan yang datang itu bisa ribuan. Dan yang diterima paling 10 atau 11. Betul. Ya. Tapi kenapa kita tetap aja susah dapet karyawan yang bagus? Itu Ci, karena yang tadi aku bilang, mereka itu orang-orang yang datang ngelamar ya kan, di otak mereka itu udah mikirnya kerjaan yang ideal tuh gimana. Padahal mentalnya mereka itu belum ideal buat kerja sebenarnya. Iya, itu lucunya. Sampai dia keluar statement, my sister-in-law bilang gini, kok kelihatannya kayak kita yang lebih butuh karyawan daripada si karyawan itu butuh kerjaan. Sebenarnya karena di Indonesia itu yang tadi kita bilang santai. Dan kalaupun nggak punya pekerjaan pun ya kayak kalau buat hidup sehari-hari itu gampang. Maksudnya orang walaupun nggak kerja gitu kan ya, apalagi yang generasi yang sekarang ya, yang si Gen Z ini kan ya, mereka itu kan nggak sesusah kita yang generasi 80-an 90-an gitu kan. Orang tuanya mungkin banyak yang udah lebih lebih mapan, terus udah gitu lebih sanggup gitu kan. Jadi kayak mereka menggampangkan. Banyak yang menggampangkan pekerjaan. Terus udah gitu apalagi sekarang sosmed berkembang banget gitu kan. Kayak TikTok, Instagram ya kan. Ini
masalah attitude kerja di Indonesia tuh parah menurut aku. Karena apalagi yang anak-anak muda ya, kayak mereka tuh berpikir, oh sekarang sosmed itu udah sangat berkembang. Kalau aku nggak kerja sama orang ya kan, aku gampang buat jadi influencer dan cari uang dari sana. Karena asal aku punya followers, berarti aku bisa punya uang gitu. Ya kan? Iya betul sih. Ya karena kayak dia pikir influencer gampang atau konten cari endorser itu gampang dia pikir. Iya, jadi ini lucu ya. Jadi kan salah satu usahanya bos aku gitu. Ya ini nggak berhubungan sama aku ya kan. Itu agency. Talent agency. Ada juga. Ada talent agency. Jadi kan mereka itu sudah sangat pengalaman sebagai talent agency di China. Ya kan? Ketika mereka datang ke Indonesia, bikin talent agency ya kan. Itu mereka shock. Shock dengan talent-talent yang ada gitu. Karena namanya agency ya. Kenapa dia punya pembagian sama si talent itu kayak misalnya si agency ambil 60% misalnya, talent ambil 40%. Misal. Karena dia ada biaya operasional, ada si kantor ya kan. Terus udah gitu banyak yang harus dikerjakan untuk membangun personal branding si talent. Ya kan? Setuju. Contohnya kayak misalnya talentnya ini di bagian entertainment misalnya. Nyanyi dong. Atau nggak musik gitu misalnya ya. Kan si agency ini akan kasih hire guru vokal. Betul. Buat dia belajar gitu kan. Dan itu free kan. Free untuk si talent kan. Di luar itu kan masih ada fasilitas yang lain selain guru itu kan. Ketika mereka datang gitu, carikan guru vokal, ya kan. Dibuatkan schedule kapan mereka bisa gitu kan. Dari 10 orang misalnya ya, yang datang mungkin cuma 2 orang. Gitu ya? Iya, free loh. Dan ini gurunya terkenal. Bisa dibilang udah gurunya penyanyi-penyanyi kondang lah gitu kan. Iya. Bisa nggak datang. Dengan banyak alasan. Iya. Karena merasa kayak nggak butuh gitu. Atau merasa kayak ini gratisan. Follower gue juga udah banyak gitu kan. Padahal kan opportunity kapan lagi gitu. Itu satu free ya kan. Guru itu mahal ya kan. Walaupun mereka nggak tahu gitu kan, tapi anak-anak sekarang tuh menurutku suka menggampangkan. Jadi suka merasa dia di atas angin. Padahal belum jadi apa-apa. Belum menghasilkan gitu. Tapi cuman karena follower gue udah banyak. Iya kan? Tapi kan jadi viral punya follower banyak ya kan? Kalau nggak ada memang. Dan itu nggak bisa long term, Jess. Betul. Kalau kayak gitu maybe cuman kan ada satu kata tuh one night maksudnya star syndrome. Nah ya itulah Ci. Udah naik viral tapi dia nggak bisa maintain. Banyak yang gugur. Makanya kan sebenarnya kayak talent agency itu kan membantu calon-calon talent seperti itu supaya mereka growth-nya juga growth betul dan personal brandingnya bisa dibangun dengan baik gitu kan. Jadi dari talent agency aja. Iya, kaget. Padahal kan? Orang-orangnya juga higher tier, maksudnya yang followernya udah banyak. Betul. Itu pun problematik. Ada yang problematik gitu. Sangat problematik mentalnya, mental mereka dan mindset mereka. Itu bener. Karena aku juga I work with people dan have staffs gitu. Itu sih banget sih. Ya aku bilang ya, segampang orang salon aja deh. Bisa kayak gitu. Dan kalau misalnya aku tanya, kamu jadi mau kerja apa nih kalau begini mentalnya, baru saya kasih tahu udah tersinggung. Kalau nggak telepon bapaknya mau berhenti apa segala ya. Terus dia bilang, ya saya tinggal ngegojek aja, maksudnya ojol, saya tinggal ojol aja. Dia ngomongnya segampang itu, gampang tinggal ojol katanya. Ojol, ya udah silakan. Jadi memang ujung-ujungnya kita juga akan tersaring sih orang-orangnya. Dan orang-orang ini yang mau belajar setia, yang gini loh, kadang karyawan minta up salary tapi value-nya masih segitu. Kan kadang agak berat ya, maksudnya what can you give, what have you learned gitu. Ada nggak invest sendiri di luar untuk upgrade your skill contohnya. Something like that. Bukannya kita nggak mau
like, Betul. naikin Siapa salary. yang nggak mau kalau anak-anaknya tuh sukses kan? Maksudnya bisa dapat uang lebih gitu kan ya. Iya, kita dengan senang hati sebenarnya. Betul. Tapi kan uang ya kan Iya. sama penghasilan itu kan tanggung jawab ya, Ci. Maksudnya dengan bertambahnya salary, dengan bertambahnya penghasilan, di sana kan ada tanggung jawab yang bertambah sebenarnya. More Iya kan? responsibility. Iya ya. betul, ya kan. Jadi kan nggak ada tuh kayak uang datang cuma-cuma ke kita kan. Bener gak? Semua uang yang datang itu pasti dengan tanggung jawab Iya. gitu. Ya kecuali uang itu deh yang lain. Iya betul. Pesugihan atau apa itu pun harus tuker nyawa. Iya bener. Oke. Nah Jess, aku tuh kan denger nih kamu itu kemarin ada apa jalan-jalan gitu. Maksudnya lihat perempuan zaman now atau gimana sih sebenarnya? Ceritanya tuh gimana? Maksudnya dari point of view kamu, cewek-cewek zaman sekarang tuh apa sih yang kita butuhkan? Gitu. Dan apa juga yang sebenarnya yang bikin mereka tuh sebenarnya perempuan kan dibilangnya oke, jadi seorang ibu di rumah tangga, job mereka kan kayak gitu sebenarnya. Tapi apa sih yang kamu lihat dari perjalanan kamu kemarin? Kayak menarik juga tuh Jess. Oh iya, oke. Untuk dibahas. Ya jadi ini kan ada hubungannya sama guruku, Ci. Jadi aku ada guru yang sangat menginspirasi aku ya. Jadi gitu aku beruntung banget dalam setahun terakhir itu dibimbing sama dia. Mungkin lain kali kalau dia ke Jakarta, Ci Marlin kalau mau undang aku bantu tanyain. Oke, seru tuh. Seru sekali. Jadi kayak kebetulan usaha dia itu isinya itu semua perempuan. Oke. Yayasan kah? Bukan yayasan. Komunitas. Jadi aku sebut aja lah namanya, nanti kalau misalnya nggak bisa disebut disensor gitu lah ya. Oke. Ya jadi mereka itu Saga di Bali gitu kan ya. Mereka pengobatan holistik. Pengobatan holistik. Jadi kayak orang kalau sakit apapun gitu kan ya, kita tanpa dengan obat-obat keras gitu kan, pasti ada caranya. Oke. Cara penyembuhannya. Spiritual way gitu. Dengan cara lebih alami, bukan spiritual way sih. Oh, kayak ada alami. herbal, betul, Oke. lebih yang alami gitu kan. Bukan obat-obatan gitu. Jadi di dalam itu yang aku kaget itu adalah distributornya semua cewek. Oke. Dan semuanya itu ibu rumah tangga. Semuanya ibu rumah tangga. Ya kan, tapi mereka semua bisa jalanin usaha itu. Gitu. Jadi aku lihat kan kayak sekarang ini sebenarnya di zaman kita ya. Ini zamannya perempuan. Ya kan? Banyak perempuan-perempuan tuh hebat-hebat, ya kan? Terus gitu perempuan itu bisa kok, maksudnya walaupun jadi ibu rumah tangga, itu punya penghasilan. Ya kan? Karena kalau di zamannya ibu kita gitu kan, mungkin kan masih banyak ya, orang kalau punya anak perempuan, kalau dari keluarga yang biasa-biasa gitu, atau keluarga yang kurang mampu, dia pasti bilang ke anak perempuannya kayak, cita-citanya tuh kamu harus nikah sama yang punya duit, supaya kamu nggak usah kerja, dibiayain gitu kan. Betul. Ya kan? Padahal kan nggak benar sebenarnya ya. Karena kalau kita nggak kerja, kita kerjanya minta doang, ya kan? Hubungan itu sebaik apapun, pasti lama-lama nggak baik kan? Iya. Dan nggak bebas kan? Iya. Pasti kita harus laporan. Bener gak? Kayak, ini uang pakai kemana aja nih gitu kan? Jadinya trustnya mulai goyang nih, ya kan? Banyak kan? Jadi kayak sebenarnya kayak anak muda zaman sekarang aja kayak kalau nikah, kalau prenup itu menurut aku bagus banget. Iya kan, karena kan saling sama-sama kan, maksudnya sama-sama kerja gitu kan, dan setiap orang harus dari awal tuh udah tahu perannya dia masing-masing dalam rumah tangga dia tuh apa gitu, ya kan. Jadi bukan lagi zaman kayak, oh cowok itu tulang punggung dan yang cari duit itu cowok, kalau cewek di rumah aja gitu, di rumah aja terus ngurusin anak aja, enggak, ya kan. Buktinya cewek-cewek sekarang gitu kan, banyak kok yang bisa mandiri, terus jadi entrepreneur ya kan, terus kayak gitu berhasil. Iya, sukses banyak banget. Makanya ini tuh kayak sekarang ini zamannya perempuan-perempuan tuh sukses gitu ya kan. Tapi ya tetap aja ya gitu, masih banyak juga perempuan itu yang butuh ditolong. Ya jadi itu sebenarnya salah satu juga yang kayak kenapa waktu Ci Marlin undang gitu kan ya, aku kan konsultasi sama guruku, bilang, aku kaget nih kok aku diundang gitu kan. Terus kenapa aku gitu? Terus kata guruku, iya kan kita masih mau nolong banyak tuh perempuan-perempuan ya kan. Mungkin siapa tahu kalau nanti kamu podcast sama Ci Marlin gitu kan, nanti kalau dia share, kalau yang nonton itu perempuan-perempuan yang objeknya mau kita tolong ya kan,
kan kita termasuk berhasil Iya gitu benar ya. juga, ada purpose juga. Betul, Kita karena ada purpose. dari awal gitu kan aku mulai ngonten ya Ci, mulai Iya. baru ya kan. Aku udah lihat tuh. Baru banget gitu. Jadi itu juga disemangatin sama dia. Jadi dia selalu bilang jangan pikir terlalu banyak, karena apapun yang kita kerjain gitu kan pasti ada orang yang akan menilai oh itu pencitraan. Tapi ada juga yang jadi terinspirasi, oh kita harus kayak gini. Iya. Ya kan. Jadi selalu ada banyak tipe orang gitu. Tapi kalau yang kita share itu bermanfaat buat satu orang aja, berarti kita udah berhasil sebenarnya, ya kan? Setuju. Jadi gak usah lihat berapa view-nya gitu, atau berapa banyak orang yang lihat gitu kan. Tapi kayak kalau ada yang bisa ngambil manfaatnya dari yang kita share ya kan, itu Iya benar banget, itu nggak ternilai. betul. Makanya kenapa buka podcast ini? Ya, sebenarnya kan aku juga pengen belajar gitu dari sesama entrepreneur, semua perempuan. Apa sih yang mereka go through dan pelajarannya? Ya benar kata kamu, kita bisa impact satu orang aja sebenarnya. Itu udah betul. tak ternilai sih. Kadang aku dari podcast aja atau dari satu postingan gitu, ada yang komen ke aku, bisa kucuk-kucuk datang. Nggak usah gitu deh. Ada orang bang aku, cowok loh, cowok. Ci, aku tuh gara-gara lihat postingan kamu. Padahal aku juga lupa posting apa ya. Dia bilang, gara-gara lihat postingan kamu, aku langsung terbangkit lagi loh. Langsung semangat lagi loh. Terus aku pikir, oh berarti dari postingan kita aja, yang penting kita niat ya dan tulus. Betul, niat awalnya ya kan. Niat sebenarnya aku satu ya. Kalau aku sih dimotivasi orang-orang tuh jangan selalu ngerasa victim. Selalu sedih, selalu galau, selalu kayak banyak masalah. Itu satu. Mungkin kebiasaan kita juga kayak gitu, tukang ngeluh. Dan kita selalu ngerasa harusnya I get better. Harusnya tuh bisa dapat lebih bagus, lebih apa. Satu tukang ngeluh. Yang kedua juga saya nggak pernah bersyukur. Nah ya itu penting banget Ci. Ya posisi nggak pernah bersyukur. Dan mereka tuh selalu pikirnya itu victim mentality. Betul. Harusnya nih aku begini-begini. Harusnya aku dapat bos yang gini-gini. Betul. Jadi kalau di aku ya yang lucu itu gitu. Jadi aku dan anak-anakku itu kita sekarang lagi bener-bener ngejalanin kayak ayo kita harus sehat gitu. Kita semua harus sehat gitu kan. Kalau kita sehat nanti langsing itu bonusnya kayak kata Cikiki kan gitu kan. Itu kita selalu lagi bahas-bahas itu di beberapa bulan ini gitu. Jadi kita punya deadline akhir tahun ya kan buat yang sekarang mereka itu nggak sehat dan habitnya jelek gitu kan. Pokoknya kita harus sehat, harus capai ke berat proporsional kita gitu. Kamu dan tim kamu. Aku dan tim aku gitu. Oke, good idea. Iya gitu. Jadi kita bilang gitu kan. Karena gini, kita lihat ketika ada rekan kita gitu, anak-anak aku gitu ya, yang sakit. Itu ketika dia sakit, dia sama victim mentality, Ci. Dia kan gini loh kayak, iya aku jadinya nggak bisa kerja. Aku kan sakit. Jadi alasan. Betul, udah gitu kayak jadi merasa gini, iya kan karena aku sakit dikit-dikit kalau malas ya, atau enggak kalau nggak bisa ini nggak bisa itu, karena kan aku sakit. Tapi dia itu lupa bertanya, kenapa kamu sakit? Pasti karena habit dan lifestyle kamu dong, bener gak? Bener, begadang misalnya atau makan yang nggak sehat. Biasa makan sih ya kan, karena kan jajan ya. Jajan betul. Jadi semua anak-anak aku itu ya kan, mungkin kalau makan ya kalau porsi itu nggak ada yang wow banget, super wow nggak. Tapi makanan yang mereka makan itu nih ya tinggi gula dari minum-minuman, ya kan. Minumnya itu udah manis-manis semua, ya kan. Terus udah gitu makanan goreng-goreng, tepung-tepung ya kan. Itu favorit orang Indonesia. Iya betul gitu. Kan gorengan. Iya terus bakso manis-manis. aci-aci yang nggak ada value ini proteinnya sama sekali. Iya. Ya kurang sehat, tapi itu favorit. Lebih parahnya ke anak-anaknya loh. Nah betul itu. Disuruh jajan-jajan gitu sampai ada yang usus buntu. Iya sama kan kalau gula ya kan, gula yang aku tahu gitu ya, gula itu nggak bagus, sangat nggak bagus gitu. Kalau buat anak-anak ya kan baik yang gigi itu udah rusak duluan, ya kan masih kecil banget gigi udah rusak semua gitu karena gula. Terus betul. Kayak gula itu kan bisa sugar rush ya kalau di anak-anak ya kan, nggak bisa diem, iya nggak bisa diem, nggak bisa fokus ya kan, padahal karena kebanyakan gula gitu. Dan kan banyak sekarang anak-anak itu belum umurnya tapi diabetes. Ya kan, Indonesia tuh angka diabetesnya tinggi banget kalau yang aku tahu gitu. Ya kan. Orang
luar gitu, kayak orang Singapura, orang China datang ke Indonesia, kalau minum minuman sini kaget, Manis banget. manis banget. Iya, lu orang mau diabetes gitu kan, semuanya gitu. Kayak Iya, lu orang mau diabetes, oh pantesan nih orang Indonesia banyak yang diabetes kan gitu Iya, kan, iya. selalu kan. Kalau orang Indonesia ke sana selalu mikirnya kayak kok tawar minuman mereka gitu Nggak kan. ada rasa, nggak enak. Iya. Ini loh Jess, bahkan kan selalu kita pikir kita itu diabetik karena orang tua, keturunan. Betul. Selalu kan mikirnya kayak gitu. Padahal kan bukan loh. Itu habit Iya. orang tua yang turun ke anak. Bener, selain habitnya ya kan, mungkin emang ada faktor keturunan tapi cuma sekian persen. Kalau habit kita yang nggak mendukung supaya ini Iya, mateng ya kan, iya. nggak akan turun. Betul. Anak-anaknya juga jadi ikut. Oh, orang tua makan kayak gini fine aja tuh, Iya, oke. betul. Dan aku pernah dengar juga dari podcast Dokter Tirta, dia bilang kalau misalnya gula, terus udah gitu yang satu lagi tuh yang apa? Biasa kan satu diabetik, satu lagi kayak darah tinggi, ya. Mereka selalu pikir tuh, itu nanti aja lah diobatin, karena nggak langsung efeknya sekarang. Betul, jadi kayak bom waktu. Tapi dia soalnya nggak sekarang, ya udahlah besok aja lah dietnya. Jadi kayak gitu. Bener, makanya kenapa sekarang aku sama anak-anak aku gitu ya, kita tuh semua lagi sering saling remind gitu kayak kita harus sehat, harus sehat. Karena apa? Kan rata-rata udah jadi orang tua gitu kan. Iya. Beberapa gitu kan. Itu jadi orang tua. Yang bisa kamu warisin ke anak kamu yang terbaik itu adalah punya orang tua yang sehat. Iya sih. Iya kan? Yes. Apalagi kalau anaknya masih kecil. Kalau orang tuanya nggak sehat, terus duit dari mana? Mau ngemis-ngemis, Iya. ya kan? Nggak bisa kerja, Bener. malahan jadi ya Beban berbalik. keluarga, Iya, ya beban kan? keluarga. Dari makanan aja. Yang penting kita harus jaga diri kita sendiri dulu. Betul, iya kita sendiri dulu harus sehat. Oke. Nah, ini sekarang aku mau tanya nih dari Jessie. Menurut kamu, ilmu atau prinsip apa sih yang harus kita punya banget biar bisa survive and grow? Kalau menurut aku ya, kalau mau survive sama grow, ya kan, kan kita harus belajar, benar gak? Tapi sebelum belajar, ya kan, orang itu harus rendah hati, Iya. ya kan. Jadi yang selalu diingetin itu kalau di perusahaan tempat aku kerja ya Ci, kita itu bahkan sampai level manajerial, sampai level direktur, itu masih ada trainingnya. Biarpun posisinya udah tinggi ya. Betul, walaupun posisinya udah CEO. Itu tetap ada trainingnya ya kan. Karena zaman ini kan cepat berkembangnya. Apalagi kita yang ngelihat perubahan zaman kan. Iya. Orang-orang tahun 80-an sampai 90-an itu kan yang benar-benar ngelihat dari era yang tadinya bukan digital jadi digital, ya kan. Dulu nggak ada handphone, masih telepon pakai kabel, ya kan. Terus jadi handphone. Handphone makin lama makin tipis gitu-gitu kan. Terus uang juga lama-lama jadi uang elektronik, ya kan. Betul. Kita yang melihat perubahan zaman seperti itu kan. Jadi kan di umur kita yang sependek ini kayak baru 30-an, bener gak? Berarti kan kita sadar dong seberapa cepat dunia itu berubah setiap hari. Jadi kalau kita nggak belajar, berarti kita mundur, ya kan. Jadi kalau mau belajar supaya ilmunya bisa keserap, ya kan, itu pasti harus kosongin gelas. Ini yang menurutku di Indonesia ini juga susah orang untuk mengosongkan gelas. Itu gimana tuh Jess? Karena mereka suka berpikir gini, iya yang dikasih tahu atau yang diajarin itu gue udah tahu kok. Oke. Udah bisa kok gitu kan. Iya. Merasa paling bisa, paling bisa. bener, paling pinter gitu. Ya kan. Padahal kalau kita itu punya growth mindset ya kan, kita harus berpikir walaupun aku udah tahu gitu ya, kalau aku sih ya kan. Tapi versi orang lain tuh gimana sih? Pengen tahu gitu kan. Kita selalu harus pengen tahu, pengen belajar, bener gak? Iya, penasaran gitu kan, kayak oh kalau menurut aku ada yang bisa aku petik ya udah. Kalau enggak juga aku dapat pelajaran. Oh berarti ada ya orang yang kayak gini gitu kan. Yang mindsetnya tuh beda sama aku gitu kan. Dan kayak kalau mau survive menurut aku di zaman sekarang ya, EQ itu jauh lebih penting dibanding IQ. Oke. Kayak gimana tuh EQ maksudnya? EQ itu gini. Jadi orang ya kan ketika kerja ya kan, kita itu harus thoughtful, mindful menurut aku. Karena gini, posisikan kan ya sampai hari ini. Jadi aku tuh masih suka mikir gini. Oke. Kalau di posisi anak-anak aku, ketika aku mau tegur dia gitu ya, aku biasa selalu pikirin dulu kata-katanya
susun Iya, dulu gitu iya. kan. Gimana supaya ketika aku bilang dia itu nggak down, supaya dia nggak down, tapi dia tahu itu salah, Ya. ya kan? Cara ngasih advice-nya kayak gimana gitu. Terus kalau di posisi aku gitu kan aku di tengah ya Ci. Jadi ada bos, ada juga anak aku Iya. gitu kan. Jadi kayak aku selalu berpikir gini, bosku itu butuh karyawan yang kayak gimana? Kalau di posisi aku. Jadi maka aku berpikir value apa yang bisa aku kasih Untuk si bos. betul. Jadi si bos ini bisa kasih kepercayaan terus nih ke aku. Iya. Karena kepercayaan ini kan harus dijaga, ya kan? Gitu. Jadi Iya. kayak kalau orang-orang biasanya nggak survive karena kan mereka itu selalu berpikir apa yang bisa aku dapat, tapi secara materi, ya kan? Nggak pernah mikirin sebenarnya kalau dia jadi bos, mau nggak dia punya karyawan kayak dia? Kan itu kan. Soalnya lucu, aku pernah gitu kan, kayak ada sesi training lah ya, sharing gitu sama timku gitu kan. Kalau kita tanya gitu, iya kalian tuh ya kalau misalnya kalian jadi bos gitu kan, kalian pengen punya karyawan yang kayak gimana sih? Keluarlah semua kriteria kan, tanggung jawab, jujur, pinter, semua bisa memanage, lalala, banyak banget kan. Ketika kita tanya balik, kamu udah begitu belum? Diem semua. Iya. Karena orang itu biasa cuma inget, oh nuntut, tapi balik ke diri sendiri, kita udah belum, ya kan? Iya. Dan kita sebagai atasan, leader, ya kan, ataupun bos, kalau kita berharap anak-anak kita seperti itu kan, kita udah seperti itu belum? Udah jadi role model mereka belum? Iya. Iya kan? Sebagai bos juga harus sadar diri nih. Bener, kamu kasih iya. contoh yang baik enggak ke anak-anak kamu? Iya, jadi role gitu. model gak gitu Iya. kan? Oke, good point. Aku benar belajar banyak loh, Jess. Benar-benar apa ya? Maksudnya yang dulu aku masih bingung, hari ini terjawab oleh kamu. Oke. Kayak kenapa sih harus begini? Kenapa sih lebih baik kayak gitu? Ternyata tadi yang poin-poin kamu sebut sih itu make sense for me, and kayak oh iya, kita ya benar harus thoughtful dan point of view kalau kita sendiri jadi bos, ya kamu bilang tadi, oh jadi karyawan mau nggak? Jadi kamu apa? Jadi karyawannya, aku ngerti sih, bagus banget. Aduh, jadi anak-anaknya bos Jessie hari ini kalau mau refresh boleh nonton podcast ini juga. Terus Jess, nah untuk ke anak-anak kamu nih, kan sekarang kamu juga a mom of two, baru lahirin baby ya. Apa sih pesan-pesan yang Jessie mau kasih nih ke Mason sama baby ke depannya untuk siapa tahu mereka nonton podcast ini? Oh iya betul, itu juga ya ini ada kesempatan ya Ci, thank you ya Ci. Jadi salah satu alasan kenapa aku juga mulai ngonten ya. Jadi kan itu karena aku berpikir apa sih yang bisa diterusin sama anak-anakku gitu di luar materi gitu kan. Kayak apa yang aku kerjain sekarang gitu, aku mau ada yang nerusin. Oke, legacy ya. Betul, our legacy gitu kan. Kayak aku kan kepengen bisa bantu banyak orang, terutama perempuan kan. Kayak buat mindsetnya perempuan-perempuan gitu kan. Karena ternyata di luar sana itu banyak sekali perempuan tadi yang kita bilang butuh pertolongan. Iya, jadi kayak semoga kalau anak-anak aku ya kan, Mason sama Jolin, dia lihat gitu kan, dia tahu gitu kalau mamanya tuh berjuang ya kan. Kita tuh mau sama-sama bantu perempuan-perempuan yang mindsetnya masih kurang itu ya kan. Jadi semoga kita bisa sama-sama kalau nanti mereka udah gede gitu kan, mereka yang lanjutin perjuangan ini. Karena ini bakal panjang banget Ci. Oh gitu iya kan? Bakal panjang kalau aku lihat gitu, karena nggak gampang ya rubah mindset seseorang. Iya. Dan maksudnya kita bukan siapa-siapa. Kita tuh kan nggak bisa rubah orang, nggak bisa atur orang, betul nggak? Tapi sebisa mungkin kita kasih mereka influence, ya kan? Reminder lah gitu, benar gak? Iya, inspirasi. Betul, jadi kayak remindernya itu kalau di aku kan nanti kan kayak berupa konten, benar gak? Walaupun yang aku sharing itu sebenarnya 80% orang, 100% orang mungkin udah tahu. Betul, udah tahu tapi nggak dijalanin, ya kan? Tapi kan kalau ada yang ngingetin terus kan beda ya. Kayak semua orang tuh tahu. Nggak ada yang bisa nolong kita kalau bukan kita sendiri, nggak ada yang bisa atur kita kalau bukan kita sendiri gitu kan. Kalau kita aja nggak mau ngatur kita sendiri, ya kan kita nyerah sama kemalasan kita gitu kan. Gimana kita bisa ngatur orang lain? Iya. Ya kan kita sendiri aja nggak bisa kita atur. Iya. Jadi harus ada disiplin itu juga. Betul.
disiplin, udah gitu ada niatnya juga dan ya konsisten. Betul konsisten tuh penting. Iya konsisten. Kadang kita kalau kerjain halfway nggak lihat results, kadang kan juga jadi down. Tapi Oh iya, sebenarnya ini juga nih Ci, bedanya perusahaan China sama perusahaan Indonesia ya. Iya. Itu perusahaan China itu sangat berorientasi terhadap hasil, result oriented gitu. Oke. Jadi yang namanya konsisten ya, itu udah pasti. Kita itu secepat apa gitu, speed itu bukan cuma dalam mengerjakan sesuatu, tapi speed dalam mereview kerjaan kita setiap hari. Oh, jadi harus Review di-review. itu Daily review. Daily review. Jadi kenapa orang bilang retail is detail? Tapi menurutku retail is detail itu yang benar-benar detail di perusahaan China. Karena kita daily. Bahkan bisa dibilang setiap 3 jam. Itu tuh tim area itu kita akan pantau terus gitu. Apa yang bisa kita review per 3 jam? Gitu. Per 3 jam. Per 3 jam. Jadi kalau zaman dulu masih manual ya untuk report semua segala macam. Sekarang bisa by system kan? Iya. Iya, tapi tetap konsisten berjalan. Nggak boleh Jess, skip. Misalnya nih contoh, aku soalnya kan di bidang beauty juga ya. Oke, misalnya kita lihat per daily. Kadang nggak mencapai target atau kayak lemes nih kita target sini nih. Itu gimana Jess? How to anticipate? Apakah besoknya kita mikir strategi baru atau gimana dan biar nggak down juga? Apa sih gimana Jadi caranya? gini, kalau di kita ya, review itu kan selalu gini. Misalnya hari ini nggak berjalan sesuai target. Misalnya gitu kan. Iya. Apa yang menyebabkan hari ini nggak capai target? Oke. Kalau di kita pasti cari dulu, betul. Penyebabnya apa? Kalau misalnya dibilang dari traffic, ya kan? Ya, misalnya kita carilah masalah yang ini, traffic, nggak ada orang datang hari ini hujan, misalnya kayak gitu. Itu ya Ci, itu lucu loh. Karena itu jadi alasan di sini. Itu alasan yang template banget untuk orang Indonesia. Kalau menurut teman-teman yang orang China gitu, yang di Indonesia gitu ya. Kenapa ya kalian suka menyalahkan weather? Padahal kan kita tuh nggak bisa mengontrol, nggak bisa mengontrol weather kan. Jadi itu nggak masuk ke dalam alasan dong sebenarnya. Gitu. Bener nggak? Ya? Iya sih. Karena gini, kita kan bukan Tuhan. Kita nggak bisa mengontrol hari ini mau cerah atau mau hujan. Iya, memang iya. Tapi setiap hari harus dilewatin kan. Setiap hari pasti harus berjalan, bener gak? Iya. Itu nggak jatuh ke dalam, nggak masuk ke dalam penyebab. Itu jadinya alasan. Oke. Nyari alasan gitu kan. Karena gini, traffic ya kan. Kalau alasannya gini, hari ini penyebab nggak bagus gitu kan, traffic. Oke. Iya, itu yang Kan paling gitu common dijawab. Betul, paling common dijawab pasti gini, traffic karena hari ini hujan. Jadi hari ini sepi gitu kan, misalnya gitu. Iya. Jadi apa aja yang sudah kita kerjakan ya kan dari pagi sampai malam selama kita lagi kerja gitu. Karena gini, kalau kamu mau bilang traffic itu kan nggak bisa selamanya kita ngandelin orang yang datang doang. Kita harus jemput bola kan. Oke. Jemput bola itu gimana? Kita udah broadcast kah? Kita udah posting kah? Ya Chat kan? satu-satu. Betul, chat satu-satu kah? Ya kan? Customer kita follow up atau enggak? Ya kan? Kalau semuanya udah dilakuin, terus dan masih apa namanya? Masih nggak mencapai target. Ya, nggak mencapai hasil ya kan? Biasanya supaya tim itu nggak down, kita pasti bilang, ini berarti adalah kesuksesan yang tertunda. Apa kesuksesan yang Ya, tertunda? Karena gini, kamu nebar jaring, nebar umpan, ya kan? Gak mungkin langsung dimakan kan? Ya kan? Iya. Tapi dengan kamu remind gitu kan, maksudnya kamu follow up gitu kan, pasti jadinya customer nih ya, apalagi kalau kita udah kasih service yang terbaik gitu kan ya. Service yang terbaik itu kan pasti orang inget gitu. Iya. Walaupun orang nggak inget itu siapa namanya, atau enggak apa yang dia tawarin barangnya, tapi orang tuh selalu inget gimana dia diperlakukan. Experience-nya. Experience itu kan penting ya. Jadi kayak kita selalu bilang kayak jangan hard selling. Kita harus perhatian kan sama user kita. Makanya kayak kita kalau nanyain kabarnya atau gimana segala macam gitu kan, kadang tuh bisa aja mereka sekarang nggak kepengen beli atau nggak kepengen pakai jasa kita, tapi ketika dia butuh dia inget gitu karena mikir, oh aku sama dia aja karena dia pernah nawarin aku kok gitu, atau nggak aku pernah sama dia ternyata experience-nya bagus banget. Maksudnya tuh apapun yang kita kerjain tuh nggak sia-sia sebenarnya. Nggak sia-sia, betul. Dan, walaupun sekarang nggak kelihatan hasilnya. Iya, itu. Dan kalau di kita itu gini, review itu kan daily ya. Jadi kayak hari ini ya kan, hari ini kamu misalnya belum closing, kalau di kita nggak capai target gitu kan.
Tapi walaupun nggak closing, apa aja yang udah kamu kerjain? Kayak tadi kita bilang, berapa banyak orang yang kamu approach, Oke. ya kan? Terus udah gitu, apa aja yang udah kamu pikirin gitu dan lakukan buat jemput si bola. Oke. Mm-mm. It's very good point. Aku jadi belajar banyak sih dari kamu. Soalnya jujur aku kan nggak pernah bener-bener kerja di corporate. Iya betul. Dan tipe bisnis aku tuh adalah family business yang turun-menurun juga. Dan corporate-nya siapa? Ya orang tua sendiri. Iya betul. Dan tipe kerja kita tuh kayak cowboy, Jess. Kalau misalnya family business kayak gini, maksudnya apa? Asal tembak-tembak dulu aja. Tembak-tembak customer, coba cari sana sini bikin konten, cuman tidak pernah diukur. Nggak pernah kita ukur atau nggak pernah kita harus target begini, nggak pernah. Tapi kalau dari omongan kamu hari ini sih, mulai hari ini gue targetin. Iya betul. Sama ini loh Ci, kayak tadi ya, Ci Marlin bilang kan tipe cowboy gitu ya. Nah kalau di China Company ya, kita sangat mengedepankan namanya efisiensi. Itu gimana tuh Jadi maksudnya? setiap peluru yang kita tembak ya, kita harus tahu ini arahnya kemana. Iya, jadi kalau asal tembak itu namanya kita buang-buang sumber daya. Iya betul. Dan ngabisin duit gitu kan. Jadi sebelum dikerjakan itu pasti udah di plan. Plan itu pasti udah mateng. Tapi hasilnya kayak gimana nanti kan. Tapi yang jelas aku tahu aku mau nembaknya kemana gitu. Bukan tembak-tembak dulu aja nanti Iya, hasilnya asal gimana. berharap Betul. orang datang yang nggak bisa gitu juga bisa, ya, nggak bisa. habis-habisin resources. Betul, ngabis-habisin sumber daya jatuhnya. Jadi di kantor kamu tuh sering banget kayak meeting Oh meeting ya banyak. terus gitu kan. Dan plannya apa, targetnya apa kayak gitu ya. Kan Jelas. kita tuh review ya kan. Kalau misalnya kayak report itu pasti daily gitu. Terus udah gitu untuk tim gitu ya, buat ketemu meeting semuanya yang secara offline itu pasti weekly. Weekly itu ada. Dan kayak untuk setiap departemen yang kayak setiap brand lah jatuhnya ya. Itu tuh anak-anakku tuh mereka biasa buat yang namanya kesimpulan review bulan kemarin, plan bulan depan. Jadi dari hasil bulan ini apa yang bisa kita lihat gitu kan. Kayak bulan ini hasilnya ini gitu. Kenapa? Apa yang bikin hasilnya begini gitu kan. Jadi plan di bulan depan untuk buat ini jadi lebih baik, solusinya tuh apa? Jadi itu selalu di akhir bulan udah dibuat. Jadi di tanggal 1 sampai tanggal 5 itu harus rampung. Untuk the Plan-nya. first week untuk plan Betul. this month tuh mau Betul, ngapain aja, review iya. yang kemarin gimana. Kamu jadi coaching loh, cocok. Iya juga ya. Cocok banget loh coaching. Soalnya apa ya, bener-bener relatable banget untuk business owner. Apalagi kalau misalnya yang follower aku yang salon owner, yang merintis dari nol sendiri, mereka tuh kebingungan juga sih. Sebenarnya number one staff yang ngerjain, apalagi service ya. Terus yang kedua yaitu performance. Dan kebanyakan juga nggak bertahan sih. Maksudnya yang nggak terlalu fokus. Misal owner juga nggak turun tangan, ngandelin semua ke staff dan nggak mau upgrade ilmu. Aku lihat sih agak susah ya in this economy. Betul, pasti ke filter, pasti gugur. Iya, pasti gugur dan ya mungkin pelajaran buat dia juga ya. Ada banyak belajar lah ya, seperti nonton podcast ini. Iya betul. Oke. Nah, Jess, ini mungkin kita sudah mau berakhir waktunya. Boleh dong sharing juga terakhir ya kali. Mungkin tips buat perempuan. Kita harus seperti apa sih? Apalagi in this economy. Lalu saran kamu juga, kita harus punya skill apa? Lalu tips-tips buat perempuan biar makin semangat lagi nih. Biar mereka tahu tujuan mereka apa, goalsnya apa, dan nggak mikir tuh perempuan selalu hanya stay at home mom atau housewife. Biar mereka kembali semangat gitu, Jess. Iya oke. Kalau dari aku ya, perempuan itu yang pertama kita yang paling penting itu harus self love. Ya, sehat itu udah pasti, ya kan? Karena kan kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Kayak badan ini bisa dibilang kan ini kendaraan kita ya di kehidupan ini, sampai kita selesai kan? Iya betul. Iya jadi kalau kita tinggal di sini. Betul, ya kan kita tinggal di dalam badan kita ya kan. Jadi kayak ini kendaraan kita nih sampai kita selesai di kehidupan ini gitu kan. Jadi harus dijaga sebaik-baik mungkin. Dari kesehatannya itu nomor 1 ya kan.
apa yang kita makan, ya kan, apa yang kita lakukan, habit gitu kan, itu penting sekali. Dan maksud aku satu lagi lingkungan itu penting banget. Kayak kita harus nyari orang-orang tuh yang bisa menginspirasi kita. Jadi jangan main sama orang itu yang bikin kita gampang cari alasan. Jadi kayak ih nggak apa-apa kok kita hari ini nggak olahraga, soalnya kan kita capek, kita udah ibu rumah tangga gitu kan, misalnya gitu ya, misalnya yang nggak kerja gitu kan. Padahal itu kan alasan ya Iya, jatuhnya. Kalau kita mau, kita pasti akan meluangkan waktu. Karena kita nggak memprioritaskan itu, jadi Iya. kita nggak ada waktunya untuk itu, Oke. ya kan? Iya. Sekarang aja kayak aku pun masih kan kayak sibuk gitu nyari inspirasi sana sini gitu kan. Aku lihat konten Cimarlin, sebenarnya aku juga sangat terinspirasi gitu. Ya kan kayak tiap hari kerja gitu kan, kerja gitu kan. Terus aku juga sering bilang gitu kan sama anak-anakku gitu. Maka kita harus main sama orang-orang itu yang bisa kasih kita inspirasi dan motivasi gitu kan. Kayak anak-anak zaman sekarang ya. Itu banyak yang lebih mentingin bersenang-senang dahulu, bersusah-susahnya kemudian. Oke. Ya kan? Iya. Padahal harusnya kan bersusah-susah dahulu, Iya, kebalik ya ya. bersenang kemudian. Heeh. Karena kalau misalnya senang-senangnya duluan, susahnya nggak tahu sampai kapan. Iya, malah lebih panjang. Lebih panjang, betul. Jadi kalau misalnya susahnya sekarang, senangnya nanti lebih panjang juga, ya kan? Kan gitu kan sebenarnya. Jadi kayak perempuan-perempuan itu kan ya, banyak yang mau kita tolong itu ya sebenarnya Ci. Mereka tuh yang kayak merasa dirinya itu nggak berharga. Jadi kayak mereka tuh merasa, terutama yang udah punya anak ya, terus dia gitu dia di rumah sebagai ibu rumah tangga gitu. Banyak yang merasa kayak misalnya, oh dia di KDRT atau misalnya dia diselingkuhin gitu kan. Mereka merasa wajar karena Gitu. karena aku nih udah beranak nih ya kan. Iya. Aku udah nggak cantik. Terus Iya. kayak gitu aku nggak bisa cari uang gitu. Aku jelek. Jadi wajar aku diselingkuhin. Jadi wajar aku di KDRT-in. Oh gitu. Ternyata banyak. Oke, I didn't know that. Iya, aku juga nggak tahu tadi. Nggak tahu. Karena tadi yang nggak tahu gitu kan, terus pas aku tahu kayak, oh iya ya, kasihan ya gitu kan. Iya, mindsetnya jadi seperti itu ya. Betul. Dan mereka merasa kayak wajar mereka kayak gitu. Oh, oke, interesting. Maka kenapa itu yang aku tadi bilang mau bantu perempuan-perempuan itu perempuan-perempuan itu sebenarnya. Karena aku di tempatku sekarang ya, anak-anakku yang perempuan-perempuan ya, itu juga banyak yang ibu rumah tangga sebenarnya. Tapi mereka kenapa bisa kerja? Iya. Kalau kayak tadi pertanyaannya Cimarlin kan, work-life balance itu apa? Gitu. Sebenarnya kan balance itu buat setiap orang beda kan. Iya. Tergantung prioritas kita tuh apa gitu kan. Betul. Tapi work itu masuk ke dalam life. Ya. Ya kan, nggak bisa dipisahin. Karena kalau kita nggak kerja, kita nggak bisa Enjoy a good life. Iya betul. Dan kita paling dasar aja ya, nggak usah menikmati hidup dulu, tapi bertahan hidup aja nggak Oh bisa. iya, basic needs-nya Betul. itu harus terpenuhi dulu. Bener. Baru ada ekstra kamu bisa deh holiday. Bener, Ya, ya terus bisa reward yourself. Iya. Dan yang kayak Oke. tadi Cimarlin bilang juga itu kan, poin tentang bersyukur itu penting. Karena kayak sekarang ya, kayak orang-orang yang kerja gitu ya. Mereka itu kan sering kayak pagi kalau bangun pasti ngeluh dulu. Aduh gue hari ini kerja lagi. Iya. Aduh capek gue hari ini harus Itu kerja first gitu kan. statement sih. Iya. Itu yang pertama datang ke pikiran orang pas bangun, pas ngantuk gitu kan. Pas ngantuk, Pas bangun ngantuk, pagi. bangun pagi gitu. Iya. Nah, padahal seharusnya ya, kalau kita mau rubah gitu habit kita ya kan, biar kita punya mindset yang positif ya kan. Ketika bangun, yang pertama harus kita lakukan itu adalah bersyukur. Iya. Kita masih bangun, Iya. masih Bener. napas gitu Iya. kan. Terus dengan badan yang lengkap sehat, ya kan. Karena hidup itu kan pilihan Ci, Iya. ya kan. Hari ini kita mau happy atau hari ini kita mau sedih, mau galau, itu kita yang atur. Tapi hari ini harus lewat kan. Iya. Dan hari ini juga tetap harus kerja kan. Iya. Tapi beda ketika kita kerja itu dengan perasaan yang happy. Ya kan, ketika kita kerja nih, datang kerja gitu dengan perasaan yang happy gitu kan, semangat gitu kan, itu kan nular ke orang-orang sebenarnya. Dan orang yang ketemu kita pun happy kan. Iya. Kena auranya. Betul. Dan kita Positif ngejalanin, aura. kalau ngejalanin sesuatu dengan happy nggak terasa. Iya. Iya kan. Bener. Bener banget. Kalau kita ngeluh gitu kan capek terus betul. Dan kalau kita mau membandingkan terus gitu kan perempuan banyak yang bitter ya, aku lihat ya. Iya. Kayak mereka yang di rumah nggak ngapa-ngapain,
terus cuma scroll handphone, Iya. isinya yang Hmm, toxic tadi iya. itu, ya kan? Itu kan akan dikasih makan terus sama si Algoritmanya. algoritmanya, ya kan, apa yang mereka cari Mm-mm. gitu, ya kan? Itu susah untuk mereka keluar dari situ, ya kan? Iya betul. Jadinya mereka ngeluh, Ngeluh. ngeluhnya itu didukung, Oh iya, oke. iya kan? Ngeluhnya itu didukung dengan Sosial media. sosial media, karena kan banyak yang bilang gini, self love itu berani bilang kita ini cukup. Oke. Pas aku baca aku kayak, hah? Maksudnya ini apa nih, ya kan? Kalau orang yang ngebaca adalah orang yang positif minded ya, dia mikirnya oh iya bener gitu kan. Tapi kalau orang yang Iya. negatif, ya kan, dia nangkapnya oh aku nggak usah berjuang, aku cukup, ya kan. Oke, konteksnya jadi beda. Iya, nggak usah rajin, nggak usah berjuang. Karena Pokoknya aku kita udah harus tahu cukup. kita cukup gitu. Karena itu form of self love. Padahal Iya, padahal itu bukan self love. belum tentu self love-nya bagus gitu. Iya. Oke, jadi ya dari poin dari kamu tadi yang pertama ini self love ya, self love, sehat, take care of yourself, ya Betul. penampilan itu penting. Penting. Ya, terus yang kedua juga your circle. Mm-mm. Ya, your circle itu penting. Karena bener sih ada yang bilang kan, siapa yang kamu circle yang kamu deket itulah kamu. Betul. Gitu. Terus yang ketiga adalah bersyukur. Mm-mm. Ya, kayak hari ini aku bersyukur Jessie datang. Oh, aku juga bersyukur diundang. Aku bersyukur banget Jessie datang dan aku belajar banyak banget dari podcast kali ini. Menurut aku kamu pengalamannya wow banget dan thank you for sharing. Gitu, dan for sharing and bisa buat motivate semua yang nonton podcast ini atau siapa tahu ya kita aura positivity kita Ya semoga ya bermanfaat. ya atau this energy bermanfaat buat yang lain. Benar. Gitu ya. So thank you Jessie for coming. Ya, thank you Ci udah Ya, diundang. sama-sama. Semoga kamu makin sukses ya, karir semua kamu ya karir kamu makin melesat. Udah gitu semua toko-toko kamu juga salesnya beyond. Amin. So hari ini benar-benar daging banget aku berbicara dengan satu sosok career woman. Dari podcast ini aku belajar banyak banget. Bahkan yang aku nggak pernah sadarin kenapa ada beberapa pertanyaan di diriku sendiri. Kok ini seperti ini? Dan hari ini sih terjawab. Semoga semua yang nonton podcast ini bisa dapat inspirasi dan juga dapat motivasi juga dari podcast kita. So, thank you for watching and see you our next episode.